Haleluya, salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di pagi yang indah ini, saudara, pagi yang diberkati Tuhan. Di tempat saya ini sedang hujan, saudaraku. Saya mohon maaf apabila suara saya agak sedikit terganggu karena suara hujan. Namun, saya dengan sukacita mau tetap membagikan firman Tuhan kepada saudara semua yang mengikuti program doa pagi ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia yang selalu mengasihi kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami dimanapun kami ada Bapa. Curahkan damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan tertulis demikian, saudara. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa seorang ibu yang baik, dia tidak akan bisa melupakan bayinya, saudara, atau anak kandungnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan bayinya terlantar begitu saja. Seorang ibu yang baik, dia akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bayinya, menjaga dan merawatnya dengan baik dan hati-hati. Namun di dunia ini, saudaraku, anehnya kita masih bisa melihat di berita-berita bahwa masih ada beberapa ibu yang rela meninggalkan bayi atau anak kandungnya di tempat sampah atau di depan pintu rumah orang lain, saudara. Dia meninggalkan dan melupakan bayinya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saudaraku. Seorang ibu yang baik tidak akan pernah melakukan hal-hal yang demikian. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam ayat renungan yang kita baca, di sana Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku, sekalipun seorang perempuan yang sebenarnya begitu sangat jarang juga kita temukan, saudara. Sekalipun ada yang bisa melupakan bayinya atau anak kandungnya, namun Tuhan kita tidak akan melupakan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita tidak akan melupakan kita, saudara. Ini adalah janji yang sangat luar biasa, saudaraku. Yang semestinya kita orang-orang percaya selalu pegang dengan begitu kuat. Selalu kita ingat setiap waktu dalam segala keadaan di hidup kita, saudara. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan bisa melupakan mereka begitu saja. Ketika mereka mengalami pengalaman yang menyakitkan di hidup ini, ada yang berpikir Tuhan telah melupakan mereka. Ketika menghadapi keadaan yang begitu sulit, jalan yang buntu, pintu-pintu yang tertutup, ketika mereka begitu tertekan, ada yang berpikir bahwa Tuhan telah melupakan mereka. Ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka begitu percayai, mungkin oleh pasangan mereka atau oleh orang tua mereka, ada yang berpikir Tuhan juga telah melupakan mereka.
ketika mereka dikhianati, ketika mereka ditolak, ketika mereka mengalami kejadian-kejadian yang buruk di hidup ini, ada yang berpikir bahwa Tuhan telah melupakan mereka. Saudaraku, kita bisa saja mengalami pengalaman yang menyakitkan di dunia ini, saudara, karena memang kejatuhan dunia ini sejak awal membuat saudara dan saya bisa saja mengalami keadaan yang tidak kita harapkan. Namun jangan pernah kita berpikir, saudara, bahwa Tuhan telah melupakan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Begitu firman-Nya katakan, saudara. Tuhan juga tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Itu janji firman-Nya pada pagi hari ini di ayat yang kita baca, saudaraku. Tuhan tidak akan melupakan kita. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihinya. Saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, saudara, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ayat ini di dalam New Living Translation tertulis, See, I have written your name on the palms of my hands. Artinya, lihat, aku telah menuliskan namamu di telapak tanganku. Saudara, nama saudara dan saya telah Tuhan tulis di telapak tangannya. Renungkan ini, saudara, begitu berharganya saudara dan saya. Nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Kapan Tuhan menuliskan nama kita di telapak tangannya, saudara? Yaitu di atas kayu salib. Ketika tangannya ditusuk paku dengan lengan terlentang, dia menunjukkan kepada saudara dan saya betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia begitu mengasihi kita, saudara, sehingga dia rela mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Saudara dan saya begitu berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Pegang janji firman Tuhan ini, saudara. Pagi ini, saudaraku, saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang merasa dilupakan oleh orang-orang tertentu di hidup saudara, atau merasa ditinggalkan di hidup saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hidup saudara. Ada yang mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau kejadian-kejadian yang tidak diingini di hidup saudara. Saudara bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan telah meninggalkan aku atau apakah Tuhan telah melupakan aku? Jawabannya adalah Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Dia mengerti apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara rasakan. Dia tahu, saudaraku. Dan Tuhan mau memeluk saudara dengan kasih-Nya. Dia begitu mengasihi setiap kita, saudara. Saya mau katakan, Tuhan begitu mengasihi saudara dimanapun saudara ada, siapapun saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Bahkan firman-Nya mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan. Oleh karena itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Bayangkan, nyawanya saja dia berikan bagi saudara dan saya. Dia rela mati karena kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya. Pagi ini responi, saudaraku. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi aku. Tuhan, terima kasih karena Engkau setia bersama denganku. Terima kasih Engkau tidak melupakan aku dan tidak meninggalkan aku. Bersyukur kepadanya, saudara. Biar Tuhan memulihkan keadaan setiap kita. Keadaan yang menyakitkan itu, saudaraku, tidaklah permanen. Tuhan sanggup ubahkan dan Dia mau mendatangkan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita, saudara. Hanya biarlah kita tetap terus memandang kepada Tuhan. Hanya biarlah kita tetap terus mendekat kepadanya.
mencari wajahnya setiap hari di hari-hari kita, saudara. Pandang Dia, arahkan, taruh pengharapan kita kepada Dia yang setia, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Biar Tuhan memimpin, memberi kekuatan kepada kita setiap hari, saudara. Hidup kita di dalam Tuhan akan diubahkan semakin hari semakin baik dalam anugerah-Nya yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu yang selalu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan tidak akan melupakan kami. Kami diingatkan bahwa nama kami Engkau tulis di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami. Engkau mau menolong kami, memberi kami kekuatan setiap hari dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun, setiap anak-anak-Mu ada yang sedang berdoa pagi ini. Beri kekuatan baru Tuhan, urapi dengan pengurapan baru setiap area kehidupan mereka. Engkau memberkati apa yang menjadi kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyediakan dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati pekerjaan, bisnis, karir anak-anak-Mu. Biarlah dalam anugerah-Mu mereka menerima kemenangan yang daripada Engkau. Mereka menerima keberhasilan yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi yang sedang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan tubuh yang sakit pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, katakan kepada tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit penyakit, pergi dan keluar dari tubuhku di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus menyucikan, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau bekerja dengan ajaib, Engkau menyembuhkan, Engkau menyelamatkan, Engkau menganugerahkan umur yang panjang. Haleluya Yesus, haleluya. Diberkati rumah tangga pernikahan ya Bapa. Bagi setiap mereka yang menghadapi konflik, masalah di dalam hubungan rumah tangga mereka, Engkau memulihkan, Engkau bekerja dengan ajaib, memberi pengertian kepada para suami, kepada para istri dan anak-anak dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami ini selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami selalu bisa beribadah dengan sukacita kepada Engkau dimanapun kami ada. Diberkati setiap pemimpin di bangsa ini Tuhan. Biar mereka memimpin dengan hati yang takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang kami kerjakan, yang telah kami rencanakan, kami serahkan kepada-Mu. Lindungi kami dengan sempurna. Tudungi kami dengan darah-Mu. Dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi. Kami yang ada di kantor, di lapangan, di rumah, di darat, di udara, dalam perjalanan, di laut. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan kepada Engkau, Bapa kami yang baik. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, permohonan kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan, saudara. Kita sudah berdoa, saudara.
Percaya Tuhan mendengar doa kita, Dia menjawab, memberi yang terbaik. Ingat pesan Tuhan hari ini, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.